Halo Supernova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Scene kembali di wilayah barat kota Hijau Zamrud. Setengah tahun telah berlalu sejak pertempuran besar itu. Selama setengah tahun ini, Xiaoyan tertidur di pavilion awan tersembunyi. Meski luka di tubuhnya sudah pulih 90%, Xiaoyan masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Luo Jin dan Zhang Yi mengerutkan kening saat mereka melihat Xiaoyan yang sedang berbaring di ranjang batu khusus. Mata mereka menunjukkan sedikit kekhawatiran. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan terluka parah sedemikian rupa. Setengah tahun telah berlalu, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Mereka tidak tahu berapa lama dia akan bertahan dalam keadaan ini. Dalam setengah tahun ini, Penatua Luo telah bolak-balik berkali-kali. Namun setiap kali dia melihat Xiaoyan dalam keadaan ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berita tentang Xiaoyan di dunia luar berangsur-angsur menjadi tenang. Bahkan banyak orang yang mengira mungkin setelah pertempuran besar itu, luka Xiaoyan terlalu serius dan tidak bisa disembuhkan. Dengan tersebarnya berita baru ini, langsung menimbulkan keributan di wilayah barat. Kebanyakan orang yakin dengan jawaban ini. Bagaimanapun juga Dodi tetaplah Dodi. Bagaimana mungkin bandi elit bisa melawannya dengan begitu mudah? Selain itu, Xiaoyan hanyalah bandi elit bintang 5. Ini bahkan lebih tidak masuk akal lagi. Tentu saja ada juga sebagian orang yang masih percaya kalau Xiaoyan masih hidup. Namun jika dibandingkan, jumlah orang-orang ini jauh lebih sedikit. Memang secara teoritis penjelasan di atas tidak salah. Tapi mereka masih berpikir mungkin Xiaoyan belum mati dan baru meninggalkan wilayah barat. Tentu saja ini tidak penting. Yang penting adalah semua berita tentang Xiaoyan telah menghilang bersama angin di wilayah barat yang luas ini. Namun sepertinya selalu ada sebagian orang yang tidak ingin nama Xiaoyan memudar. Tentu saja lebih banyak dari mereka yang mempunyai niat lain. Setelah Xiaoyan tertidur lelap selama setengah tahun, wilayah barat yang perlahan-lahan menjadi tenang, tiba-tiba menyebarkan berita mengejutkan lainnya. Begitu berita ini tersebar, nama Xiaoyan sekali lagi bergema di wilayah barat. Jika ada yang melihat Xiaoyan dan melaporkan lokasi kemunculannya atau menangkapnya hidup-hidup, selama dia masih hidup dan dibawa ke salah satu dari 4 sekte besar, 4 sekte besar tersebut akan memberikan hadiah. Salah satu hadiah yang disertakan adalah 12 pil obat tingkat kaisar. Adapun hadiah lainnya, tidak ada kekurangan metode budidaya atau keterampilan Dou. Itu semua adalah harta karun yang mengejutkan yang akan membuat orang menjadi gila. Meski tidak mengetahui apakah kabar tersebut benar atau salah, namun ketika penonton melihat keempat sekte besar tersebut tidak memberikan respon pasti, semua orang langsung paham. Oleh karena itu wilayah barat yang baru saja tenang kembali mengalami kekacauan. Nama Xiaoyan sekali lagi bergema di setiap sudut wilayah barat. Setelah berita ini menyebar, banyak lembar kertas dengan wajah Xiaoyan dengan cepat terbang keluar dari sudut yang tidak diketahui. Hal ini juga memungkinkan semua orang memiliki pemahaman yang jelas tentang penampilan Xiaoyan. Tentu saja meskipun demikian, kertas-kertas ini hanya diedarkan di beberapa kota besar. Adapun beberapa kota kecil, tidak ada yang memperhatikannya. Kota Hijau Zamrud adalah kota terbesar di perbatasan barat daya. Itu juga merupakan kota besar dengan formasi teleportasi. Namun tidak ada satupun berita terkait Xiaoyan yang dikirim dari tempat ini. Ini karena tempat ini adalah wilayah pavilion awan tersembunyi. Bahkan 4 sekte besar pun masuk daftar hitam di tempat ini. Bagaimana berita tentang Xiaoyan bisa dikirim ke tempat ini? Tuan muda, wilayah barat sedang dalam kekacauan akhir-akhir ini, ucap Zhang Yi. Setelah mereka berdua meninggalkan pavilion, Zhang Yi mengerutkan kening dan berkata dengan lembut kepada Luo Jin. Karena Xiaoyan terluka dan perlu memulihkan diri, pavilion awan tersembunyi telah mengumumkan penutupannya setengah tahun yang lalu. Oleh karena itu selain Xiaoyan di pavilion, tidak ada seorang pun di 5 lantai pavilion awan tersembunyi lainnya. Dan tidak perlu khawatir tentang orang luar ketika mereka berbicara. 4 sekte besar, orang-orang ini masih belum menyerah. Bahkan sekarang mereka masih memikirkan tentang langkah pemusnah langit. Jika bukan karena kakek kelima melarangku mengirim orang, aku akan melakukannya dan menghancurkan kalian semua sejak lama, ucap Luo Jin. Ketika keempat sekte besar disebutkan, Luo Jin segera merasakan hawa dingin yang mendalam di hatinya. Sekarang setengah tahun telah berlalu. Meski luka di tubuhnya sudah sembuh, niat membunuh di hatinya terhadap 4 sekte besar secara bertahap semakin dalam. Apalagi sekarang Xiaoyan masih koma. Ini hanya meningkatkan niat membunuh Luo Jin.
Namun karena Luo Tua tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan jika 4 sekte besar secara terbuka memburu Xiaoyan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Luo Jin mengerti bahwa bukan karena Luo Tua tidak dapat menghancurkan 4 sekte besar, tetapi dia tidak ingin Luo Jin selalu hidup di bawah perlindungannya. Yang ingin dilihat Luo Tua adalah pertumbuhan Luo Jin sendiri. Dia ingin Luo Jin memiliki tujuan dan tujuannya sendiri. Jika itu terjadi di masa lalu, ketika Luo Tua berkeliaran dan mendapatkan apa yang dia butuhkan dengan kekuatannya sendiri, Luo Tua mungkin akan memujinya. Namun sejak Luo Tua bertemu Xiaoyan, sikapnya dalam mendisiplinkan juniornya telah berubah. Semangat juang Xiaoyan merupakan sesuatu yang jarang ditampilkan oleh generasi muda seperti mereka. Tentu saja tidak ada satupun yang serupa. Kebanyakan dari mereka lemah dan hati mereka dipenuhi dengan kesombongan. Namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Mereka tampak disiplin, tetapi tak mampu menunjukkannya. Jika mereka ditempatkan dalam pertempuran besar yang sebenarnya, paling tidak mereka akan mampu bertahan untuk sementara waktu dan tidak akan mampu bertahan lama. Namun Xiaoyan berbeda. Apa yang membuatnya berbeda adalah dia memiliki kekuatan dan kemauan untuk bertarung. Apalagi dia juga berhasil selamat dari pertempuran besar tersebut. Terlepas dari apakah ini keberuntungan atau tidak, Xiaoyan memang selamat. Poin ini saja sudah cukup. Apalagi dari sudut pandang tertentu, keberuntungan juga menjadi salah satu aspek kesuksesan. Setelah sadar kembali, Luo Jin menatap tajam ke ruang di depannya. Niat membunuh melonjak di matanya. Selain itu, aku mendapat kabar bahwa Sekte Awan Abadi di wilayah selatan juga telah menarik orang-orang yang menjaga di sana. Perbatasan di wilayah selatan sudah kosong, ucap Zhang Yi. Sekte Awan Abadi, bahkan mereka sudah mundur. Dalam hal ini aula hantu di wilayah selatan telah dihapuskan. Kalau tidak, mereka tidak akan mundur dengan kekuatan penuh. Luo Jin berseru kaget. Kemudian dia menganalisis dengan suara rendah. Zhang Yi mengikuti di samping Luo Jin. Saat mereka menuruni tangga, dia mempertimbangkan sambil berbicara. Ya, selain itu, belum lama ini orang-orang kami mengetahui bahwa mereka telah bertemu dengan seorang tetua dari Sekte Awan Abadi melalui transformasi teleportasi, ucap Zhang Yi. Oh, seorang tetua dari Sekte Awan Abadi. Kenapa? Setelah kami meninggalkan wilayah selatan, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Mereka tidak hanya meninggalkan wilayahnya, tetapi mereka juga bergabung dengan wilayah barat di perairan berlumpur. Apakah mereka mencoba memancing di perairan yang bermasalah? Ucap Luo Jin sambil mengangkat alisnya sedikit. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Berita yang dia terima baru-baru ini adalah tentang wilayah selatan. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan segera mengambil tindakan setelah Xiaoyan meninggalkan wilayah selatan. Tampaknya ada lebih dari yang terlihat. Tidak, menurutku alasan perjalanannya bukan karena dia diperintahkan oleh Sekte Awan Abadi, tapi karena dia punya motif lain, ucap Zhang Yi. Apa maksudmu? Luo Jin menoleh untuk melihat Zhang Yi dan bertanya dengan lembut. Tuan muda, apakah Anda ingat bahwa teman muda kita Xiaoyan memiliki keterampilan yang memungkinkan dia memanggil avatar yang hampir sama kuatnya dengan tubuh aslinya? Keterampilan itu diperoleh dari seorang tetua dari Sekte Awan Abadi, ucap Zhang Yi. Maksudmu Yuan King dari Sekte Awan Abadi? Luo Jin tercengang. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar motif Yuan King adalah Xiaoyan. Dia telah mendengar bahwa Xiaoyan berada di wilayah barat. Jadi dia memanfaatkan retreat tersebut untuk pergi ke wilayah barat sendirian untuk mencari Xiaoyan. Namun saat Luo Jin hendak berteriak kaget, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar dari loteng di lantai atas. Detik berikutnya, Luo Jin yang sedang berjalan ke bawah tiba-tiba berbalik. Zhang Yi yang berada di belakangnya juga berbalik di saat yang bersamaan. Mereka berdua mengangkat kepala dan melihat ke loteng di lantai 6. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Di loteng lantai 6, Xiaoyan yang matanya awalnya tertutup sudah duduk. Api surgawi memasuki tubuhnya dan auranya sama kuatnya dengan naga yang terbang tinggi. Merasakan aura familiar dari lantai atas, Luo Jin dan Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru terkejut. Xiaoyan, kamu sudah bangun. Di lantai 6 pavilion awan tersembunyi, saat ini 3 sosok duduk secara berurutan. Luo Jin dan Zhang Yi termasuk di antara mereka. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan saat melihat pemuda berjubah hitam di depan mereka. Orang ini tidak lain adalah Xiaoyan, yang tidak sadarkan diri selama setengah tahun
dan baru saja terbangun. Hehehe, saudara Xiaoyan, kamu akhirnya bangun setelah setengah tahun. Luo Jin tidak bisa menahan tawa pada Xiaoyan begitu dia duduk. Kebangkitan Xiaoyan sepertinya telah menghapus semua ketidakbahagiaan yang dia alami selama setengah tahun terakhir. Niat membunuh yang dia miliki terhadap 4 sekte besar juga ditekan di lubuk hatinya dengan kebangkitan Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan jantungnya juga sedikit rileks. Selama setengah tahun tertidur lelap, Xiaoyan sepertinya memimpikan banyak hal. Dia memimpikan benua Doqi, keluarga, dan teman-temannya. Dia sepertinya telah kembali ke sana dan hidup bahagia bersama Sun Er dan Cailin. Ayah dan gurunya selalu berada di sisinya. Dia memiliki banyak anak dan keluarganya sejahtera. Setiap orang yang melihatnya memiliki rasa hormat di mata mereka. Xiaoyan seperti dewa, begitu tinggi dan tidak bisa didekati. Tapi setiap kali dia melihat ini, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening. Xiaoyan menggunakan kekuatannya yang kuat untuk melindungi klan dan segalanya tampak begitu indah. Namun kehidupan manis ini yang sepertinya dipermanis dengan gula membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya ada sesuatu yang hilang di sini. Akhirnya, suatu hari ketika Xiaoyan merasa tidak sabar, sekelompok orang misterius berjubah hitam menerobos kehampaan dan turun ke benua Doqi. Setelah pertempurannya mengguncang bumi, Xiaoyan pada akhirnya dikalahkan. Saat dia dikalahkan oleh orang-orang berjubah hitam, wajah Xiaoyan penuh dengan keterkejutan. Dia tidak berani percaya bahwa dia telah dikalahkan secara menyeluruh. Dia adalah seorang Dodi di benua Doqi, dan satu-satunya yang terkuat di benua Doqi. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Namun saat dia memikirkan hal ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dari dalam hatinya, menyebabkan dia segera pulih. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak mampu memilah pikiran kacau di benaknya dalam waktu singkat. Sebaliknya, semakin cemas Xiaoyan, semakin kacau pikiran di benaknya. Seperti kata pepatah, pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Sementara Xiaoyan mengalami sakit kepala karena pemikiran di dalam hatinya, seluruh benua secara bertahap menuju kehancuran karena kekalahan Xiaoyan. Di bawah cakar iblis orang-orang berjubah hitam, benua yang awalnya damai mulai berada di ambang kehancuran. Bahkan seseorang sekuat Dao Sheng hanya bisa dimusnahkan. Hati Xiaoyan menjadi semakin berat saat dia menyaksikan orang-orang yang dicintainya mati satu persatu. Tubuh kurusnya bergoyang berulang kali tertiup angin liar. Air mata darah terus mengalir di matanya. Tangannya yang berlumuran darahnya sendiri terkepal erat dengan keengganan yang luar biasa. Ujung jarinya yang halus hampir menembus telapak tangannya. Tapi Xiaoyan tidak merasakan sakit apapun. Dia hanya bisa dengan keras kepala melebarkan mata merahnya dan menatap tajam ke arah orang-orang berjubah hitam itu. Setiap kali dia bergerak, dia tanpa ampun akan dihancurkan oleh kekuatan mereka. Ketika Xiaoyan akhirnya melihat ayah dan gurunya mati di bawah cakar iblis orang-orang berjubah hitam, Xiaoyan putus asa. Dia berjuang sekuat tenaga, ingin menyelamatkan ayah dan gurunya. Namun hasil akhirnya adalah kehancuran yang lebih berdarah dingin. Ayah dan gurunya pun gagal lolos dari nasib tragis kematian. Pada akhirnya Xiaoyan secara pribadi melihat Sun Er dan Cailin dibunuh oleh orang-orang berjubah hitam dan berubah menjadi ketiadaan. Kematian Sun Er dan Cailin sepertinya telah menjadi kunci yang langsung mengungkap pikiran yang sangat kacau di benak Xiaoyan. Semua keraguan di hati Xiaoyan dengan mudah teratasi saat ini. Satu-satunya hal yang hilang adalah sifat berdarah panas di hati orang-orang di benua Doqi dan pengejaran kekuatan yang fanatik. Tak satu pun dari hal-hal ini ada di dalamnya. Mata yang biasa mereka lihat tidak dipenuhi rasa hormat. Sebaliknya mereka dipenuhi rasa takut. Semacam ketakutan tanpa keberanian. Baru pada saat inilah Xiaoyan terbangun. Semua ini hanyalah mimpi. Namun hal ini menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan menjadi sedingin es. Di saat yang sama Xiaoyan juga terbangun dari tidur panjangnya. Saudara Xiaoyan! Saudara Xiaoyan! Ya, tiba-tiba Xiaoyan dengan jelas merasakan ada seseorang yang menepuk pundaknya. Karena rangsangan yang diterima Xiaoyan dalam mimpi tadi, tindakan pertama yang dilakukan Xiaoyan ketika ia pulih adalah membuang telapak tangan dengan punggung tangannya. Untungnya Xiaoyan bereaksi tepat saat telapak tangannya hendak mendarat di wajah Luo Jin. Saat itulah Xiaoyan tiba-tiba menghentikan serangannya. Saat angin kencang menerpa wajah Luo Jin, ekspresi Luo Jin berubah drastis. Tubuhnya terhuyung dan tanpa sadar terjatuh ke belakang. Akhirnya ia didukung oleh Zhang Yi yang juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya.
Baru pada saat itulah dia tidak jatuh ke tanah secara menyedihkan. Tuan Muda Xiaoyan, kamu... maaf, aku sedikit emosional tadi, ucap Xiaoyan. Zhang Yi hendak membuka mulutnya untuk bertanya. Xiaoyan buru-buru meminta maaf. Melihat ekspresi Xiaoyan, Zhang Yi dan Luo Jin yang masih memiliki rasa takut di hatinya saling memandang. Segera mereka menghela nafas kebingungan sebelum kembali ke tempat duduk mereka. Hehehe, Saudara Xiaoyan, kamu benar-benar membuat kami menunggu selama setengah tahun, ucap Luo Jin. Mengetahui bahwa Xiaoyan tidak mau membicarakan topik ini, Luo Jin tidak melanjutkan topik tersebut. Sebaliknya dia mengubah topik dan berbicara tentang Xiaoyan. Mendengar perkataan Luo Jin, Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Ia tak menyangka akan pingsan dalam waktu lama akibat cedera yang dialaminya. Oh ya, Saudara Xiaoyan, apakah kamu mengenal senior yang menolong kami? Luo Jin sepertinya memikirkan sesuatu saat dia bertanya pada Xiaoyan sambil tersenyum. Senior apa? Ekspresi Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya balik dengan keraguan. Luo Jin dan Zhang Yi di sampingnya saling memandang sebagai tanggapan. Lalu mereka tertawa tanpa sadar. Hahaha, sepertinya kamu sama sekali tidak menyadari hasil pertarungan besar setengah tahun yang lalu. Kalau begitu, aku khawatir kita tidak akan bisa menemukan senior misterius itu. Luo Jin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia juga sangat penasaran dengan senior yang disebutkan Zhang Yi. Terlepas dari kekuatan pihak lain, setidaknya dia telah menyelamatkan mereka bertiga. Hal ini saja sudah cukup bagi Luo Jin untuk memperlakukannya dengan hormat. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berpikir sejenak di dalam hatinya sebelum mengingat pertempuran besar setengah tahun lalu. Dia ingat bahwa dia sepertinya kehilangan kesadaran di akhir pertempuran besar. Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia telah merusak segel pedang Jianming. Adapun apa yang terjadi setelah itu, dia sama sekali tidak menyadarinya. Setelah penjelasan Luo Jin, Xiaoyan tiba-tiba mendapat sedikit pemahaman tentang senior misterius itu. Namun Xiaoyan tidak menjelaskannya dengan jelas. Pada saat ini tawa mengejek keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Itu adalah Guyao. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel Nobarta dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.